Itu saya dibaca ayat, boleh Ustaz? Enggak boleh. Nah, kalau itu saya ayatnya batal salat awak, haram hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahra siyamal mu'minin wal muttaqin wal mukhlisina lahuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan limpah rahmat dan karunia itu, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan aktivitas ubudiyah Ramadan kita, baik siang ataupun di malam harinya. Selawat seiring dengan salam, mari sama-sama kita sampaikan pula kepada arwah baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bapak-bapak, para pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu sehat? Sehat, Bu? Papa sehat? Alhamdulillah. Nabi yang menjamin, summu tasihu, puasalah kamu kata Rasul akan sehat. Jarang dokter kalau apa ibu be, Pak, Bu, rajin-rajin puasa sunat ya. Nah, kan jarang dokter menyuruh awak Pak Ibu menyuruh awak puasa sunat. Pak bawa ke dokter, ke bidan, ke mentari. Nah, kok jarang dokter menyuruh awak puasa sunat kalau apa Ibu be tempatnya. Sebab kalau disuruh awak puasa sunat, awak puasa sunat. Dengan puasa sunat tentu sehat awak. Kalau sehat awak tentu kurang pasien. Itu rasionya Bapak sekalian. Jadi kata Nabi, summu tasihu, puasalah engkau akan sehat. InsyaAllah dengan berpuasa itu kita akan sehat. Bapak-bapak ibu sekalian, kajian pendek kita menata amaliyah Ramadan berikutnya. Menata amaliyah Ramadan berikut. Malam keberapa ni ya Pak? 7 baleh Ibu? Malam ke-7 baleh. Berarti tadilah 6 baleh Ramadan wa. Samantah rasanya kini. Jadi salah satu tanda-tanda akhir zaman itu Pak, perputaran waktu terasa sebentar. Kini sehari itu habis sholat zuhur, mengalai-ngalai sebentar halus tiba sholat asar. Kenapa? Seminggu kini sebentar, sebulan pun kini sebentar, setahun mau dituju sebentar. Dulu setahun itu lama Bapak Ibu, 360 hari lah mau dulu setahun. Kini 2 balai bulan setahun ini. Kenapa? Dulu 360 hari setahun, kini 2 balai bulan saja. Nah, kesebentar serius. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah melewati puasa 6 balai hari. Tinggal insyaallah 3 balai hari lain. Ambo akan menyampaikan apakah tata cara puasa atau ibadah malam yang kita tunaikan yang berlalu itu bisa membawa kepada pengampunan yang sempurna.
Sebab Nabi mengatakan man shama ramadana imana wahti sabah ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ihtisab atau perhitungan, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang berlalu. Sabuilah sakadang dosa wa, sabanya dosa wa. Nah, tapi puasa waktu lai bertamu dasarnya iman, kedua ihtisab dilandasi dengan ilmu yang matang, baru kece Nabi Allah mengampuni dosa-dosa wa. Baik itu pula ibadah malam Bapak Ibu. Man qama ramadana imana wa tisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan, tidak 10 Ramadan pertama sedang, tidak separuh Ramadan sedang, malam-malam Ramadan itu berarti dari malam pertama sampai malam akhir. Itu yang disebut dengan malam-malam Ramadan. Nah, ayat yang kita peroleh samanya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang berlalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita evaluasi Ramadan kita yang lah kita tunaikan selama 16 hari. Kalau alun sempurna rasanya lain, masih ada kesempatan awak untuk menyempurnakan selama 3 kali relay. Kita awali ibadah siang. Ibadah siang tu awak awali dengan makan sahur. Nah, ibadah puasa itu berawal dari makan sahur. Bapak Ibu, ada 3 kesalahan yang salah mengikut tanpa awak sadari tentang pelaksanaan makan sahur. Atau pertama, makan sahur terlalu capek. Sedangkan sunahnya sahur itu semakin ke ujung itu yang semakin baik. Sunahnya seperti itu. Kok ada orang nak makan sahur jam 10 pulang dari kadai, pulang dari bermain, nah pulang nonton bola, beko tiba di rumah, apa keceng karena rumah, bu, ma, apa lalu lay, jangan jago lah beko, batu pak, tadi menjelang lalu lah makan sahur, hari jam 10 baru, nah 1,5 hari puasa jadi, nah padahal sahur itu disunatkan itu lebih dake. Amba masih tekan apa Bapak Ibu? Dulu amba puasa mulai kelas 3 atau kelas sampai SD. Waktu itu lu ada istilah sahur lah dah. Sahur kok baru-baru gue Bapak. Kalau dulu namanya makan berat siang. Nah, pulang dari bermain dia nak nawak dia jam 10 tiba di rumah. Tiba di rumah kecewa karang dia. Mak, dia lalu lagi. Agak cerang dia. Makan perak siang tu sekali. Kau payah menjaga orang mah. Sehingga saya boleh lalu makan perak siang. Hari itu 10 baru. Besok lah jago pagi. Lah sampai lo jam 9. Lah jam 10 lo. Batanya kalau orang kayak lah. Engkau puasa kau barang lah mau engkau. Ya puasa 2 jam je. Oh 2 jam je. Atau datang di jam 10 jam 10 2 balik jamnya jam berapa? Itu jam 10 pagi lah. Sehingga kalau malam makan perak siang adalah sampai 2 balik jam berubah mulai makan dalam perak siang-siang. Apa itu dulu Pak? Sudah itu habis makan perak siang istilahnya lah makan kuah ayam. Itulah jam empek mulai nak makan kuah ayam tu. Bapak makan kuah ayam karena ayam berkukuh pertama tu jam empek Bapak Ibu. Kalau ada awak punya ayam gadang di rumah, tu berkukuh pertama jam empek. Manjagon awak untuk solat tahajud. Kalau ada ayam nak jam empek berkukuhnya tu rejak pelerol. Tapi kalau ada ayam jam 6 seperempat berkukuh lah pulang salat subuh, baru ke berkukuh baru bantai salah. Nah, kami yang nak mengenai aja.
Jam mampek namanya makan kuih ayam. Berapa tahun terakhir baru berubah namanya makan sahur. Bila makan sahur itu lebih dekat kepada imsak. Yang afdalnya pas selesai makan sahur imsak masuk. Cuma imsak itu ada di Indonesia ada Bapak Ibu. Di Makkah Madinah ada imsak. Jadi kalau Bamola Babuni Serine kecek pengurus, Bapak Ibu waktu imsak sudah masuk, masih boleh awak makan? Masih boleh minum Pak? Bu, masih boleh makan? Masih boleh. Tak boleh makan, tak boleh minum bila azan berkumandang. Sebab puasa itu kan boleh terbit fajar. Terbit fajar tu ketika azan berkumandang. Nah, itu. Baku ada waktu imsak 10 minit. Nah, 10 menit menjelang waktu subuh masuk, itulah dikatakan imsak lah masuk. Itu persiapan untuk solat subuh berjamaah, terutama ke masjid. Satu. Yang kedua, kesalahan awak assalamualaikum. Di waktu awak makan sahur, itu kita cuma fokus terhadap makan sahur saja Bapak Ibu. Padahal masih ada dua ibadah sebelum makan sahur yang dua sangat penting. Tetapi orang tak begitu banyak mengetahui. Ibadah yang dilaksanakan di waktu sahar. Nah, waktu sahar itu lebih kurang 40 menit sebelum subuh masuk. Itu nama waktunya sahar. Jamaknya ashar. Ibadah yang awak lakukan di dalam waktu itu disebut dengan sahur. Kalau awak makan namanya makan sahur. Tapi assalamualaikum Bapak Ibu, awak cuma fokus kepada makan sahur saja. Padahal ada dua ibadah sebelum sahur itu yang mesti kita tunaikan pula, terutama sekali di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama qiyamul lail. Yang qiyamul lail maksud siku adalah tahajud. Nah, tarawih, witir itu dia termasuk qiyamul lail. Tapi yang dimaksud pada waktu sahar itu atau sepertiga malam terakhir itu qiyamul lailnya adalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatalak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Pada sebagian malam kata Allah, bangun kalian, lakukan tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Untuk apa? Satu, maqaman mahmuda. Allah akan angkat awak kepada tampik yang lebih tinggi. Nah, ada tampik yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga tahajud. Kalau tak salah, aku lah mau uraikan waktu wirid bulanan dulu. Ada tampik. Kalau Bapak Ibu masih ingat, yang pertama, orang yang melakukan tahajud itu yang akan diberikan oleh Allah maqam mahmuda, diangkat kepada tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau di dunia God, tempat yang tinggi itu berhasil dalam karirnya. Kalau petani sukses, pedagang sukses, kalau pegawainya menjadi pejabat yang sukses. Kalau di akhirat, surga tampaknya. Masuk ke dalam surga Firdaus. Dan kedua, adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan bimbing mereka dalam sebuah kebenaran. Kabar niat salah saya untuk melakukan kejahatan atau capeknya cegah dia Allah. Bagi awak petunjuk sekali. Dia lakukan itu. Itu bermudarat. Itu berdosa awak. Dia cegah awak dia Allah sekali. Sehingga awak dibimbing dalam jalan kebenaran. Mencari rezeki dengan yang benar, bekerja benar, berusaha benar, ibadah pun dengan jalan yang benar. Nah, ketiga, wa adkhilni mukhraja sidqin. Hasil dari kerajaan tadi itu karena dibimbing oleh Allah menghasilkan kerajaan yang layak, kerajaan yang rancak, kerajaan yang layak, kerajaan yang bagus, kerajaan yang sukses. Dan untuk mengakhiri dunia awak akan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati yang
mulia, mati yang terpuji. Itu Allah jadikan untuk orang-orang yang bertahajud. Yang keempat, wajalli miladunka sultanan nasira. Allah akan bimbing, Allah akan berikan kalau adanya masalah, ada orang yang ganggu, capek ditolong oleh Allah. Ada orang berniat jahat, ada berniat buruk kayaknya untuk mencelakai dia. Nah, maka Allah segera menolong. Itu Bapak Ibu yang ampe itu hanya Allah janjikan kepada orang-orang yang bertahajud. Jadi rugi kadang wak kalau wak tak alum pernah bertahajud. Ambo sebelum Ramadan Bapak Ibu, ambo wirid di sebuah masjid. Terakhir ada seorang ibu bertanya, Pak Ustaz tanya cek, tanya bos, tahajud ke jam berapa rakaat, apa ayatnya, baca roh pelaksanaannya. Lama mau celik kabak ke bu. Dalam prediksi ambo, umur ibu ko tak kurang 70 tahun lah Pak. Lah 70 tahun umur. Di lain sisi ambo pujikan pertanyaannya. Cuma di lain sisi ambo sedih. Bako sedih, lah 70 tahun umur amak ke, berarti alun pernah tahajud lah. Mama sih tanya apa acaranya, apa ayatnya, berapa rakaat. Nah, berarti alun pernah tahajud lah. Jadi apa-apa ibu sekalian, cari nanti dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau orang abang muempek puluh kalau ini alum memaksakan diri untuk beribadah sampai umur 50 sampai umur 60 sampai mati, ini akan seperti itu. Lampai puluh awak alun jawab paksakan diri awak untuk senantiasa berjamaah ke masjid lah. Nah, sampai umur 50 sampai umur 60 sampai mati akan seperti itu. Kalau ada seorang suami lampai puluh umurnya dah jual salat, lah 50 umur dah jual salat, apa lo se galuang leh bebo, atur sendiri awak leh, tak bisa ada orang tu doh. Nah, ia barat junjungan lah, kok kacang. Nah, aku junjung ke mana narabah, baka menumpangnya leh. Nah, tak bisa ditumpang junjung seperti itu. Kalau tidak bisa tepang tu baca Ustaz, baca ni junjung cek lain. Taklah perlu cari junjung. Tapi pakai junjung itu, jadi cari junjung cek lain. Coba pelok sendiri awak. Kecara gaya awak kalau ibarat orang lalu, pelok segaluang awak. Itu Bapak sekalian. Nah, jadi bertahajud. Ahli tahajud tu Bapak Ibu dah harus mulai jam 2:30, dah harus mulai jam 3, dah harus 8 rakaat. Idealnya memang seperti itu. 8 rakaat tahajud asar semalam. Jam berapa mulai? Jam 3:30. Idealnya memang seperti itu. Cuma kini awak tarawih, kemudian witir, bekoti rumah tadarus lo, besok pagi lah karajo lo. Nah, karajo kan tetap seperti biasa jonya. Lalu jam berapa mulai? Jam 4:30 awak jago Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk bertahajud minimal 4 rakaat. Nah, apa ayatnya Ustaz? Ambil ayatnya terserahlah. Ayat nan dapat dah. Ini tak ada ayat khusus. Nah, anan dapat dah itu baca. Itu ke itu saya dibaca ayat. Boleh Ustaz? Tak boleh. Nah, kalau itu ke itu saya ayatnya batal salat awak, haram hukumnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ke itu. Tak sah. Tak sah. Jadi kalau wal asri saya tak ada masalah. Inna tina saya tak ada masalah. Nyonya tak boleh. Itu ke itu tu dibaca. Salah saya tahajud sampai rakaat, masih ada ibadah yang mesti kita lakukan sebelum sahur. Apa itu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah perintahkan awak beristighfar di waktu sahar. Jadi Bapak Ibu, sudah awak tahajud itu bukan tadarus, bukan berselawat, bukan bertahlil. Boleh sih boleh. Cuma yang Allah perintahkan wabil ashari hum yastaghfirun.
Pada waktu sehari itu kata Allah, kalian perbanyak istighfar. Paling kurang banyak istighfar awak lebih dari 100. Boleh 125, 150, 175 atau 200. Bagus lebih dari 100 Ustaz. Karena yang 100 itu Nabi. Sementara Nabi lah diberikan jaminan ampun oleh Allah. Liyaghfirallakallahum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Wahai Muhammad, dosa kau yang berlalu, yang kini, yang akan tiba, itu sudah aku ampuni. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi, dosa yang lalu, dosa yang kini, dosa yang akan tiba, lah diampuni di Allah. Lah santai beliau, lah senang-senang beliau, indah. Makin lagi jaminan ampun oleh Allah, makin banyak beliau sujud. Malah riwayat menjelaskan Nabi go sampai bangkak batih dia sujud malam. Bangkak batih dia sujud malam. Awak lagi bangkak aja batih, cuma dia lalok malam. Itu beda aja, Pak. Nah, jadi kata Nabi, ayyuhan nas, tubu ilallah. Nah, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni yaumi atubu fi mi'ata marah. Aku bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. Jadi Nabi Bapak Ibu lah jale masuk surga, lah diampuni 3 kelompok dosa tadi di Allah. Barangkali istighfarnya 100 kali, Pak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Awak harus lebih pada itu. Nah, perbanyak istighfar. Nah, setelah istighfar selesai 150 atau 200, kalau masih ada waktu, tutup dengan tasbih malaikat 100. Tasbih malaikat itu adalah tasbih yang ringan di lidah, gampang diucapkan, berat di timbangan, dan sangat disukai oleh Allah. Bunyinya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Itu kalimat nampal yang sangat dicintai oleh Allah. Ringan di lidah, gampang diucapkan, tapi baik di timbangan. Nah, selesai itu baru awak makan sahur. Baru makan sahur. Selesai makan sahur Bapak Ibu sekalian. Nah, dan sahur itu jangan sampai tidak satu. Sebab kata Nabi, bersahurlah kalian, jangan sampai tinggal sahur, karena pada sahur itu ada berkah. Jangan sampai tidak makan sahur. Nah, kata Rasulullah, bersahurlah meskipun hanya dengan 3 buah kurma. Ada 3 buah kurma, 1 buah kurma. Tidak ada 1 buah kurma, seteguk air, saragu air. Bantu itu mana paling rendah saragu air. Sabatang rokok, Pak Ustaz. Sabatang rokok tidak ada sebut dari Nabi. Sampai seteguk air sebut dari Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu selesai sahur, jangan sampai awak indah sholat subuh berjamaah, terutama ke masjid. Kalau ada musala, ya dakik ke musala. Kalau awak mampu ke masjid, itu lebih afdal. Kini Bapak Ibu sekalian, Abu prihatin dan khawatir mencelik kondisi awak kini. Badu Ustaz. Kini banyak kita yang fokus hanya kepada yang sunat. Apa yang sunat? Tarawih. Sementara yang wajib terabaikan. Apa yang wajib? Salat berjamaah 5 waktu. Orang kini pandai masjid musala Bapak Ibu. Itu karena tarawih, Pak. Sementara tarawih itu sunat. Buktinya sebelum Ramadan itu masjid musala sepi. Ambil Ramadan beko balik. Sabanya dulu salat subuh, sabanya dulu salat isya, maghrib mau itu balik. Berarti di bulan Ramadan orang mengajar tarawih. Sementara tarawih hukumnya sunat. Nah, salat subuh kini cari lah Bapak sekalian. Tidak sampai setengah saf.
Zuhur, asar, okey lah mesti tepi berkarajo. Maghrib apa lagi? Nah, timur di tarawih ada yang sampai 5 sampai 6 7 saf ke belakang. Sebentar subuh dah sampai setengah saf. Abu 2 hari yang lalu kajian subuh, dalam perjalanan azan subuh berkumandang. Nah, boleh dihitung jari Bapak Ibu sekalian. Orang nalai pai solat subuh berjamaah ke masjid. Abu calik di masjid pun masih sepi. Orang dari rumah menuju ke masjid pun masih sepi. Padatlah azan subuh itu. Nah, bayangkan Bapak sekalian. Sehingga ditampai Abu ceramah itu kami laki-laki berampeknya. Laki-laki berampek, manusia lagi 10 orang. Dan lebih parah pada maghrib. Maghrib Bapak sekalian, yang amat sangat disayangkan, sebelum Ramadan tiba, ini rutin maghrib berjamaah ke masjid, Pak. Rutin berjamaah ke masjid, Bu. Tapi setelah Ramadan tiba, malah ada yang sampai Ramadan selesai tidak pernah maghrib berjamaah ke masjid. Iku yang keliru besar. Keliru kadang apa? Abu kalau jauh sampai ceramah itu berbuku di perjalanan. 5 minit menjelang waktu berbuku, betullah mencari tempat parkir. Azan berkumandang, buku dia teoto. Kemudian selesai buku, masuk ke masjid. Bara orang kami laki-laki Pak berampek. Nambah rampek itu 3 musafir. Seorang imam yang orang situnya. Sementara masjid berada di tengah-tengah masyarakat. Rancak bagus, indah, kiri kanan, ke belakang ramai orang. Nah, solat maghrib cuma berampek. Bertiga kami musafir. Ibu-ibu pada berduanya. Nah, istri yang bos seorang, kemudian ada orang yang musafir seorang. Yang ibu-ibu situ tidak ada seorang Allah aja dah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa malam sebelum itu dalam perjalanan buka, mau cari masjid, parkir oto. Nah, kemudian berkumandang azan. Saya yang azan di masjid Pak, Radio Citra. Radio Citra ada nama memandangkan azan. Nah, sudah buka di oto, azan selesai, masuk seorang ibu mematin tik. Kemudian Ambo masuk ke masjid, Ambo tunggu sampai 5 menit Ambo tunggu. Ternyata tak seorang pun yang tiba. Laki-laki Ambo kamat, Ambo imam, Ambo makmum. Yang perempuan berduanya, istri Ambo seorang atau ibu yang memantik tadi seorang. Pak, Bu, demi Allah ke dalam masjid ke Pak? Jadi kecil Bu, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, sudah mau menukar pakaian, masih apa-apa seorang. Ustaz mah, ya. Lima saya ceramah di Kota Nau cuma. Lima saya buku tadi leskot. So, maghrib sikora cuma. Ambo saya seorang tadi nyepaan. Ambo kamat, ambo imam, ambo makmum. Itulah sadah. Kami selama Ramadan memang tidak ada maghrib berjamaah di masjid. Yo nak menangis Pak. Selama Ramadan Ustaz kami tidak ada jamaah masjid. Iku masjid kadang Pak di tengah masyarakat. Bayangkan selama Ramadan dan kami berjamaah di masjid. Sementara tarawih alusa jauh saya ke masjid lah tulah bondong-bondong timur Bapak sekalian. Iku yang kekeliruan awak kini Bapak sekalian. Awak lebih mengutamakan yang sunat daripada yang wajib. Dek mencari pinjai anak hilang, kapak hilang. Biarlah awak tarawih di rumah, asalkan maghrib di masjid, subuh di masjid, kan? Tarawih itu hukumnya sunatnya Bapak sekalian. Yang wajib itu yang 5 waktu itu berjamaah ke masjid, tidak bisa ditawar. Aku yang memperhatikan waktu ini. Nah, disikokan di masjid awak pun bisa diukur. Hadir kecil pamas barat taji luar nanti boh. Yang awak asli lu buat selasi itu. Masa Jawa korang milih tidak ada musafir saya. Itu banyak parkir ke belakang. Sementara itu mungkin musafir. Yang awak dari Lubuk Selasi itu orang-orang dari maghrib kemari. Itu menjadi sebuah renungan yang luar biasa dari sekolah Bapak sekalian. Sebab yang sholat berjamaah itu tidak bisa ditawar. Wajib hukumnya terutama bagi laki-laki. Perempuan kalau tidak ada uzur, sambung je laki-laki.
Perempuan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, lebih baik sholat dalam kamar daripada di luar. Itu hadisnya sampai ke tingkat hasan, Pak. Tidak sampai ke tingkat sahih. Nah, perawinya Abu Dawud, tapi cuma sampai ke tingkat hasan. Hasan itu masih diperselisihkan hadisnya. Kalau sampai ke tingkat hasan, tapi kalau laka sahih, itu tidak boleh tuh. Jadi waktu dicari-cari alasan. Kalau kini tidak ada. Abu Dawud, Ustaz, itu gunanya undang. Itu gunanya undang. Waktu kira sakit Allah. Lalu selesai azan maghrib sudah buku tu tiba sekolah. Nah, hari hujan Ustaz, itu gunanya payung, itu gunanya oto. Waktu kira sakit Allah membeli oto. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kamar di boto, kamar di boda. Mana lebih banyak dibawa ke masjid pada ke tempat yang lain. Jadi Bapak sekalian, masih ada Ramadan yang 3. Marilah kita utamakan yang wajib daripada yang sunat. Nah, barangkali ke masjid subuh berjamaah dan usahakan awaklah sampai ke masjid sebelum azan berkumandang. Itu yang lebih baik. Tiba di masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Jangan sampai lupa, jangan sampai tinggal salat sunat tahiyatul masjid. Kini Bapak Ibu salat sunat tahiyatul masjid orang tak begitu mengutamakan ada. Tak begitu mementingkan ada. Padahal ketika Rasulullah sedang khutbah, ada salah seorang laki-laki terlambat tiba, langsung duduk. Aku cakap Nabi, salat rakaat ini, salat kedua rakaat tahiyatul masjid. Begitu menghormati masjid. Amun bukan tak setuju Bapak sekalian, tapi amun kurang cocok je, Mbak. Kini pernikahan anak kemenakan kita di mana cocok digelar di masjid. Dilaksanakan di masjid. Datang serami-raminya. 99% nanti boto tak ada salat sunat itu masjid. Termasuk juga orang-orang yang menikahan. Termasuk wali menikah. Kadang-kadang adik-adik tiba, maaf mungkin ada di antara mereka yang tidak salat. Masuk dalam masjid. Sehingga kini masuk masjid itu masuk aula saja, Pak. Bantuan masuk aula, dah masuk ke dalam ruangan. Berarti itu segini, dah ada penghormatan ke masjid. Itu perlu renungkan. Kalau tidak mau sampai, itu akan menjadi lestari itu dah. Berarti tidak masalah dah. Nah, jadilah Bapak Ibu sekalian. Dalam pernikahan di masjid, kamu tidak suagak nanti bawa tu. Lain barang orang yang solat sunat itu masjid nanti bawa tu. Kalau sudah pernikahan, selfie, foto-foto dalam masjid. Kan, ikut perlu awak camkan di sekolah kate. Nah, sampai azan berkumandang, ada waktu masih beribadah. Bertahlil lah, bersifar lah. Nah, silakan zikir-zikir. Dan azan berkumandang, kau perlu bersampian, Pak. Pahala muazin itu luar biasa, Bu. Orang yang mengumandangkan azan itu, Pak, itu luar biasa, Pak. Ada ampek, Bu. Ikut tak ada dia lain kecuali oleh muazin. Satu, sejauh suara muazin itu terdengar mengumandangkan azan. Nah, kinazan wasikwa sampai ke pitu angin itu terdengar. Sampai ke rakit timbang itu terdengar. Sampai 2 kelok batuang itu terdengar. Anu al-Fakimid. Sejauh itu pula dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebanyak makhluk nama dana, makhluk yang kasar, ada manusia, ada hewan, ada binatang, makhluk yang halus, ada jin, ada malaikat, itu akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Yang ketiga, luar biasa. Nah, bara banyaknya orang yang datang salat berjamaah ke masjid lantaran panggilan azan muazin tadi. Taruh bahwa ada 100 orang salat berjamaah barakali lipat pahalanya 27 100 kali 27. Awak nanti bawa kini Bapak Ibu tu dapat 27. Ibu seorang dapat 27 yang mengumandangkan azan anak awak tadi itu dapat 100 kali 27, Pak. Untuknya seorang dapat 100 kali 27. Nah, nanda salat berjamaah ke masjid berada dapat pahala 10. Anda kan kusir soalnya dapat pahala 10. Man jaa bil hasanah falau asyru amsalha kepada Allah. 10 pahalanya. Barang anda salat berjamaah ke masjid kan lebih banyak daripada anda salat berjamaah. Kalau yang salat berjamaah 100, mungkin anda salat berjamaah 200. Berapa pahalanya? Mereka tu dapat masing-masing 10. Muazin berada dapat 200 kali 10.
Jadi luar biasa Bapak sekalian pahala yang diperoleh oleh muazin. Dan salah satu di antara jazat nandakan hancur dalam kubur nanti adalah jazat muazin. Nah, dak hancur tubuh nanti dalam kubur ni. Kalau dak percaya bisa pendek punya Ustaz Isafwah 5 tahun dia tua kali kubur balik. Seperti itu je betul lah Nabi. Dah, Nabi sendiri mengecek. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, begitu besar pahala untuk seorang muazin, sementara yang azan surangnya itu pun laki-laki, perempuan tak boleh azan. Ada anak nawas yang mengaji juara 1 MTQ provinsi, itu pas maghrib masuk azan sekolah, yo kabeh dia pamasnya tak boleh perempuan azan, sebab dalam waktu tertentu suara perempuan itu aurat. Contoh di dalam salat, ibu-ibu mengaminkan kansir, jadi karya lu suara ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin aja satu mengaminkan. Nah, perempuan suaranya aurat kalau di dalam salat. Nah, lalu bahas dengan kami nanda azan tundakan dapat rangkaian pahala tadi kecek sahabat, kecek Nabi, kalian pun dapat, kalian pun bisa memperoleh pahala itu. Ada 2 syarat. Pertama, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan mau tak ketika orang azan. Jangan main apa je ketika orang azan. Jangan bagalak-galak je ketika orang azan. Jangan keluar masuk je ketika orang azan. Nah, yang kedua, ulangi bacaan-bacaan yang dibaca oleh muazin. Ikut orang yang keliru selalu ikut Bapak Ibu sekalian. Ambo tadi khatib Jumat di Masjid Kayoro, di Imam khatib Jumat itu ambo selalu menoleh kepada jemaah Jumat. Setelah dibaca salam kan duduk balik, muazin azan. Ambo perhatian apa-apa jemaah Jumat tu bulir kecil 95% bibir tak mengarik dah Pak. Bamanuang mereka saja tak mengarik bibir. Kalau dah satu awak mengulang ana dibaca oleh muazin tu, dak dapat rangkaian pahala yang diperoleh muazin tadi. Ibu-ibu model tu. Jadi baca Ustaz, awak ulang Pak. Ulang tadi tak dengar di telinga awak. Ibu-ibu sir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dengar di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dibaca Pak, tak dengar di telinga awak. Ibu-ibu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, anaknya baca di masjid itu nak jabat. Hayya 'alas shalah. Ajabnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan aliyul itu ujung ayat kursi, betulnya aliyil azim. Hayyanal fana, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kini bertanya Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar jawab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah jawab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawab. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baka la haula wala quwata illa billahil azim. Jawabnya, baka itu ajaib. Baka dah hayya 'alas shalah lah. Baka dah hayya 'alal falah. Kurasio Pak. Artinya la haula wala quwata illa billahil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dari Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Agung. Awak nanti buka masjid kini ke Bapak Ibu. Dek panggilan azan anak kita tadi. Bakok bisa awak hadir ke masjid go. Karena ada dua tadi, ada daya, ada upaya. Saya yang bagi Allah. Masyarakat kita nandak hadir ke masjid kini gua. Bakok dak hadir bukan dak ingin, bukan dak amah, cuma dak ada daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hanya orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah daya dan upaya itu. Ada awakna dari pintu angin, ada nak dari bawah kilok batuang tua, ada nak dari timbang tua. Maka bisa hadir kemari karena ada daya dan upaya yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang cuma berapa meter jarak rumah dengan masjid. Ada cuma berapa langkah. Laman masjid menjadi laman inyo, pakarang masjid menjadi pakarang inyo, pagar masjid menjadi pagar inyo, tapi tidak bisa ke masjid. Sebab tidak ada daya dan upaya yang diberikan oleh Allah. Bukan azan tak tadang apa? Azan tak tadang, cuma tak sampai azan tadang, cuma tak sampai ke sama. Basar di dalam, mata di luar, telinga di luar, sama di dalam. Wal basara wal sama wal kalama fi qalbi. Basar sama kalam itu dalam hati. Orang menengah azan kini sadolah Bapak sekalian. Tapi bagaimana masjid kan sama wa fi azanihi waqra, insyaallah. Di dalam telinga mereka kami kasih sumbat. Jadi Bapak sekalian, baralamunyo lah sampai 10 tahun lah, 50 tahun lah, 60 tahun awak tidak melakukan itu, berapa banyaknya awak kehilangan palo, tapi masih terlambat. Dan sekolah kata mari kita budayakan itu. As-salatu khairum minan naum. Ajabnya Bapak Ibu, ajabnya sebahagian besar jamaah baik laki-laki ataupun pedusi tidak dapat jawab itu kan. Lampai 10 tahun lah, 50 tahun lah, 60 tahun lah, 70 tahun dia menanggung azan subuh, tapi nak jawab itu tidak dapat. Sebab tidak dipraktekkan, tidak dipelajari, tidak diapa. Maka tidak diapa, tidak dipraktekkan karena tidak paham keutamaan menjawab azan itu. As-salatu khairu minan naum. Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Itu jawabnya Bapak sekalian. Jadi hal-hal yang kecil tapi palunya besar, capek ambil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lupa Allahumma rabb hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah sampai akhir. Ada dua orang golongan manusia yang dilindungi, yang diberikan syafaat langsung oleh Nabi nanti di padang mahsyar. Satu, inna aulan nasib yaumil qiyamah aksarahum alayya shalah. Sesungguhnya yang akan aku berikan syafaat, pertolongan, perlindungan dari kiamat nanti kecil Nabi adalah mereka yang paling sering bersalawat kepada. Yang kedua, orang yang membaca doa setelah azan. Dan sampai dah dapat doa setelah azan. Nah, selesai azan, awak baca doa setelah azan, kemudian setelah itu jangan lupa qabliyah subuh. Nah, jangan lupa qabliyah subuh. Bukan hanya qabliyah subuh, nan dua balik kalau berulang-ulang sekolah sampai. Nan dua balik jangan lupa. Agar Nabi barang siapa yang membangun masjid di permukaan bumi, Allah akan bangunkan rumah di surga. Saja alius gua lah berabuah kah? InsyaAllah nanti Allah akan bangunkan rumah di surga untuk orang membangun. Nah, di lain sisi kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, samujo fadilahnya membuat masjid. Awak ada pitira, hidup pas-pasannya membangun masjid 2 miliar, 3 miliar, tak ada pitir sebenarnya itu dah. Tapi awak bisa memperoleh rumah di surga. Baca doa kecil Nabi, kalian jago nanam kali 2 gua. 2 balik rakaat sehari semalam. Mana? 2 sebelum subuh, qabliyah subuh namanya. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu kecil Nabi pahalanya lebih baik pada dunia beserta isinya. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu 4 rakaat Bapak sekalian. Tapi kalau 3 menit di running take awal, itu cukup 2 rakaat. Tapi kalau masih ada 6 menit atau 8 menit, 2 sampai rakaat Pak. Sebelum zuhur. Nah, nak sampai 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kalimu 2 rakaat setelah maghrib. Yang kanan 2 rakaat setelah isya. Itu hukumnya muakkad. Jago dan 2 balik itu. Ambo rapor yang lalu tim Ramadan Kabupaten ke daerah Danau Kembar 2 masjid isya. Setelah sholat isya, ambo mencari ke belakang ibu.
Bimota apa-apa. Rupanya ndak barana salat ba'diyah isya. Iko keliru besar, Pak. Ada orang nanda salat 2 rakaat setelah isya, sementara tarawih witirnya 1. Tarawih witir 1. Yang ba'diyah isya ndak 1. Pak, Bu, nilai 2 rakaat setelah isya kok itu lebih tinggi pahalanya daripada tarawih yang 8 tambah witir 3. Jangankan 8, ada yang tarawih 20 Tarawih 20 witir 3 itu nilainya lebih utama, lebih gadang yang 2 rakaat setelah isya, Bapak Ibu sekalian. Yang 2 rakaat setelah isya itu bisa menyempurnakan salat isya kalau ada yang kurang. Tapi yang tarawih 20, tarawih 8 tambah witir 3 itu memiliki pahala sendiri. Tidak ada pengaruhnya ke salat isya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ilmu itu sangat penting. Nah, sudah qabliyah isya. Nah, kemudian berdoalah. Kecik sekali Jabar, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa orang yang berdoa antara azan dan qamat, bainal azan wal iqamah. Di berdoa malu, sudah berdoa, masih ada waktu berzikir, bersalawat dan istighfar. Kok masih banyak dicalik ini Bapak sekalian? Sudah azan, kemudian antara qamat, indak satu solat sunat, indak satu berdoa, mauta, bagalak-galak, jan. Nah, itu sangat mustajab berdoa di situ. Nah, kemudian masuk waktu, laba bunyi, tagaklah muazin. Bapak Ibu, siapa yang berhak menyuruh muazin go qamat? Kini mau cari ada apa-apa kan ada tagak. Lah, kemalai. Waktu lo, kok kemal. Aceh bebo, aceh lah. Kok buat kolak lemu orang buat kolak lah, cepet lah. Kok tak lembek ke? Yang berhak untuk menyuruh qamat itu Bapak Ibu nya seorang. Siapa? Imam. Siko saya imam tetap Jamal nan berhak untuk menyuruh. Pengurus Pak Wen, Pak Mas dah berhak dah. Kalau menurut yang syariat dan sebenarnya. Apalagi ibu. Jamal sepelah aku buat kolak mah pada kau. Tak ada boleh pada itu. Ingat. Lakamat muazin. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awak tak duduk, Pak. Tak duduk baru, Bu. Bila awak tagak, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru awak tagak hayya 'alas shalah. Kok kadang-kadang ada awak muazin tagak, awak langsung tagak. Jadi hal-hal yang seperti itu mesti kita rubah kepada yang lebih tepat. Nah, ingat, ketika imamlah takbir, Allahu akbar. Itu dan ada juga kegiatan yang lain lah. Takbir pertama bersama imam tu gadang palu Bapak Ibu sekalian. Gadang palu. Ada salah seorang sahabat tak lembek solat. Kemudian setelah selesai solat ditanya dia Nabi, kenapa engkau terlambat? Dia asyik kerajaan Rasulullah kira dah tahu kata masuk. Kata Nabi, engkau sedekahkan semua hartamu. Semua harta, anak doa, rumah, alai utuh, alai onda, tanah, pitih, hamil, sadakan kesadualahnya. Pahalanya tidak lebih besar daripada takbir bersama imam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Ustaz, ketika imam lah mulai takbir, lahbarnya langsung awak susul. Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi imam lah takbir, awak bakal sepeseh jolai, manarimu ape jolai, mauta jolai. Bismillahirrahmanirrahim. Awak baru mulai Allahu akbar. Itu sudah termasuk ke dalam golongan makmum yang masbuk. Kalau yang dari awal mungkin dapat palu 27, awak mungkin dapat palu 25 lagi. 24 lagi. Bayangkan awak dari awal lah bersama imam, tapi dia tak lambat takbir, awak termasuk ke dalam golongan yang masbuk. Dari sikokatnya Bapak sekalian, mari kita rubah hal seperti itu. Terakhir, salah saya solat subuh. Kata Allah, faiza qadaytumus shalah fazkurullah. Apabila engkau sudah selesai melaksanakan solat, berzikir kepada Allah.
Boleh zikir pendek, boleh zikir menengah, boleh zikir panjang, boleh zikir bersama, boleh zikir surang-surang, boleh jahar, boleh sir. Yang penting dalam zikir awak tu jangan sampai tak ada ayat kursi, Pak. Selipkan ayat kursi di situ. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah solat wajib, yang membatasi antara dia dengan surga hanyalah kematian. Rutin awak membaca ayat kursi dalam wirid awak tadi itu setelah solat wajib, yang membatasi antara awak dengan surga hanya kematian. Artinya mati awak masuk surga. Ustaz, surga tak setelah kiamat? Betul. Kubur itu dua tampik apa? Kubur kini itu nan ditempati dia orang kayak awak dalam menduli awak kini itu dua nih, Pak. Pertama namanya Raudatun min Riyadatil Jannah, taman-taman surga. Nan kedua Ufratun min Ufariniran, lubang-lubang neraka. Jadi boleh itu kini kalau tidak di taman surga, di lubang neraka. Orang yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat wajib, kata Nabi, yang membatasi antara dia dengan surga hanyalah kematian. Artinya kalau mati wak di taman surga tapi awak. Nah, baca zikir. Setelah zikir silakan berdoa, dan sebelum awak pulang jangan lupa khusus. Apa itu? Yang disampaikan Nabi, membaca Sayyidul Istighfar. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ketika mau masuknya siang, satu kali habis sholat subuh, dengan penuh keyakinan meninggal dia sebelum masuknya malam, sebelum maghrib matinya. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ketika mau masuknya malam, satu kali habis sholat maghrib, dengan penuh keyakinan meninggal dia sebelum masuknya siang, sebelum subuh matinya. Kata Nabi, Bapak Ibu, fahuwa ahlal jannah, maka dia itu adalah ahli surga. Yang ahli surga itu siapa? Para nabi-nabi, para sahabat, para tabi'in, para syuhada yang mensyahid, itu ahli surga. Awak nabi indah, sahabat indah, tabi'in indah, syuhada yang mensyahid indah, tapi nanti di surga bisa sekelompok dengan mereka itu. Modal apa? Sayyidul Istighfar. Demi Allah bersampean dalam masjid di mimbar kuat. Kalau doa-doa yang lain mungkin awak tidak dapat bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dan artis betul. Kalau payah masuk. Tapi yang Sayyidul Istighfar jangan sampai tidak apa aja oleh. Labuagin teksnya. Tak sampai 1 menit dah. Habis solat maghrib 1 kali, habis solat subuh 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'malika alayya wa abu bi zambi fafili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak sampai 1 menit Bapak Ibu sekalian. Mati wak surga balasan. Lah, terakhir. Lah tiba di rumah jalan suang lalu. Kalau jalan suang lalu ada doa Nabi. Ada Nabi, Allahumma barikli wa ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkali hidupku dan umatku pada waktu subuh kuah. Doa itu di siang bertemu orang yang sholat subuh tepat waktu berjamaah, kemudian melaksanakan zikir-zikir pagi. Jadi awak sudah sholat subuh tiba di rumah jalan suang lalu. Minimal tadarus. Nggak perlu banyak Pak. Cukup 10 halaman salah tuh. 5 halaman kali 5 halaman kiri. Nah, kau tekan tiap pada waktu ambil yang pendek, salaman kanan, salaman kiri, 2 halaman. Masih ada waktu baca ayat-ayat dan surat-surat afdaliyah. Ayat afdaliyah ada Al-Fatihah, ayat kursi, 2 surat terakhir surah Al-Baqarah, Ali Imran ayat 26 27, kemudian surat Al-Asr ayat 21 sampai 24. Yang mau baca di rakaat pertama tadi itu luar biasa Pak. Kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Asr ayat 21 sampai 24, 70.000 malaikat berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan rahmat, agar orang itu diberikan ampunan,
andaikan matinya pada hari itu pahalanya sama dengan mati syahid. Al-Hasr ayat 21 sampai ayat yang pertama waktu di awak salat Isya tadi. Setelah itu qul huwallahu ahad 10 kali. Tutup dengan Al-Falaq dan An-Nas. Masih ada waktu, lanjutkan dengan zikir-zikir sab'ah. Ayat zikir sab'ah, salawat 100 kali, istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, zikir doa Nabi Yunus 100 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir 100 kali, alif subhanallah 100 kali, tutup dengan tasbih malaikat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahal azim 100 kali. Namanya zikir sab'ah. Pak Ustaz, kok sabana itu ibadah sudah subuh, ayo ndak taluk kami dah. Nah, siang hari lain kami ke Bakarajo. Nah, kami masih ada kegiatan. Abu tunjukin zikir yang luar biasa. Kona terakhir. Tadilah terakhir ya. Lama terakhir kan? Ketiga. Terakhir ketiga. Zikir yang pengganti zikir-zikir yang panjang tadi, tapi pahalanya luar biasa. Kau di awak aku tergak enam. Nah, dibari orang Manggaleh model ketek labo gadang. Nah, galeh kerupuk leaknya cuma labo tua faza. Ah, bagus bisa kerupuk leak labo tua faza Ustaz. Bisa. Cuma kerupuk leaknya 50 puso. Tak saya beli ketek. Ketika Rasulullah bermalam di rumah istri beliau bernama Sayyidah Juwairiyah. Istri Nabi ke berapa orang? 3 balik. Istri Nabi 3 balik. Iko dapat apa-apa kau ikutilah sunnah Nabi. Nah, sunnah Rasul 3 balik istri. Nah, mari pucik ibu. Malam itu Nabi bermalam di rumah Sayyidah Juwairiyah. Ketika salat subuh, Nabi ke masjid. Sayyidah Juwairiyah sedang berzikir, asyik berzikir. Lah pulang Nabi dari salat subuh, Sayyidah Juwairiyah masih asyik berzikir. Ditungguan dan Nabi duduk, Nabi di samping. Tak langsung diperhatian, ditunggu sampai selesai. Lah selesai, akecek Nabi Juwairiyah. Tadi ketika kamu berangkat ke masjid, engkau berzikir. Kinilah pulang mau dari masjid, engkau masih berzikir. Engkau masih ada kewajiban engkau yang lain. Jangan engkau di rumah tangga, memasak, menyiapkan makanan untuk suami, untuk anak-anak, membersih rumah, mencuci piring, nah, menyapu halaman. Jangan engkau di rumah tangga. Jangan dek zikir kau terabaikan kewajiban yang lain. Maukah engkau Juwairiyah? Aku ajarkan zikir yang pendek, yang pahalanya melebihi zikir yang panjang tadi. Maukah engkau Juwairiyah? Kecil Juwairiyah, mau ya Rasulullah. Kebo. Bagi awak nak desa waktu, tidak ada waktu lama, pakai zikir kau. Zikirnya sudah awak mengaji salamang kanan salamang kiri, baca kau kelaswang. Itu pahalanya melebihi zikir-zikir panjang yang kau baca tadi itu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. 3 kali habis salat subuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu baca zikir pendek tapi pahalanya luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dan anak balik malam go, kalau alun serupa itu ibadah awak, mari kita benahi. Ibadah siang, ibadah malam harus satu paket. Jangan awak nanti termasuk orang yang paling merugi setelah Ramadan berakhir. Kata Nabi, takkan engkau siapa orang paling merugi setelah Ramadan berakhir? Menurut apa ibu saya kira-kira orang yang paling merugi nanti. Habis Ramadan kok, tapi ini termasuk orang paling merugi. Bukan mereka yang tidak dapat makan
makanan lama, bukan orang yang tidak ada kue rayo, bukan orang yang tidak ada baju atau sepatu baru, bukan orang yang tidak ada pepero raun. Siapa orang yang paling merugi nanti setelah habis Ramadan, Bapak Ibu? Siapa kata Nabi? Rohima man adraka Ramadan, yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan secara penuh. Dari awal Ramadan sampai ke Ramadan, dia dapat itu. Hidupnya sehat, hidupnya senang, tidak ada masalah. Tapi kata Nabi, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapat ampunan. Tak dapat ampunan. Bagaimana tak dapat ampunan? Karena paket Ramadan tak sempurna. Puasa lah 30 tapi yang tarawih cuma 5 boleh. Tak sempurna paket Ramadan. Puasa 30 hari, tarawih cuma 25, tak sempurna paket Ramadan. Ampunan yang sempurna itu puasa 30 hari, tarawih 30 malam. Artinya selama 30 malam tu jangan sampai di antara tarawih awak ada yang umpang meskipun 1 malam saja. Jadi untuk lebih sempurnanya ibadah Ramadan awak, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, mari kita berniat bertekad menjadikan Ramadan tahun kini lebih baik pada Ramadan tahun yang lalu. Wallahu alam, apakah Ramadan 2026, 2027 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mari kita jadikan Ramadan tahun kini sebagai Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ayah mau sampaikan tadi, kalau selama itu alun awak laksanakan, mari kita laksanakan. Apa sebab? Karena imbalannya itu adalah pahala-pahala yang kadang-kadang sih. Nah, demikian barangkali Bapak sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.